Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa syi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit di pagi hari yang cerah di Kota Bekasi pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Dan pada kesempatan kali ini kita pasti pernah untuk ini ya, untuk menghafal juz 30. Alhamdulillah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membacakan buku tajwid Imam Ibnu Katsir khususnya pada juz ke-30. Setelah kemarin kita sempat membahas surat An-Nazi'at, maka pagi hari ini saya akan mundur dulu satu surat. Kenapa kemarin bahasnya dari An-Nazi'at? Karena kemarin saya bertemu dengan orang yang ingin belajar hafalan Quran dan beliau ingin meneruskan dari An-Nazi'at ke depan. Tapi saya pikir An-Naba belum sempat saya bahas nih. Jadi kita coba bahas surat An-Naba dulu pada kesempatan kali ini. Baik sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca terlebih dahulu surah An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya mengingkari orang-orang musyrik dalam pertanyaan yang mereka ajukan mengenai hari kiamat, yakni tentang pengingkaran terhadap kejadiannya. Sahabat-sahabat sekalian, dalam membaca Quran pasti kita setuju bahwa ketika membacanya kita perlu untuk benar-benar meyakini bahwa Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah yang maha kalam, kalamun, mutakallimun kalau dalam sifat 20 ya. Allah itu maha berbicara, maha berkata-kata yang bicaranya Allah itu tidak sama dengan bicaranya makhluk. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa kita serupakan, tidak akan sama sekali. Maha berkatanya Allah, maha bicaranya Allah, kalamun. Dan ketika membaca Al-Quran perlu kita untuk berusaha membayangkan, meskipun tidak bisa membayangkan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi merasakan seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di depan kita, menemani bacaan kita, mendengarkan bacaan kita, dan
membacanya bersama-sama. Karena kita pasti yakin bahwa setiap ayat dalam Al-Quran ini adalah bacaan yang beliau baca. Manusia paling sempurna, manusia yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia, manusia yang paling dicintai, dan manusia yang paling sempurna yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk kita. Tidak ada keraguan atas maha sucinya Allah, maha sempurnanya Allah dengan segala firman-Nya, maha benar segala apa yang ada dalam Al-Quran ini, dan tidak mungkin, mustahil apa yang dirisalahkan oleh Nabi SAW yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu sia-sia, mustahil sia-sia, mustahil cacat, mustahil rusak begitu. Oleh karenanya pasti firman-firman Allah ini adalah firman-firman yang suci. Termasuk surah An-Naba ini, di mana di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seraya mengingkari orang-orang musyrik dalam pertanyaan mereka mengenai hari kiamat. Jadi mereka itu nanya sambil mengingkari, beda dengan nanya untuk mencari tahu atau bertanya untuk meyakini. Jika mereka bertanya itu untuk seperti menginterogasi, bertanya dengan keyakinan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar. Jadi mereka bertanya-tanya tentang satu hal, yaitu kiamat, yang ia merupakan berita yang sangat besar. Jika misalnya headline berita kalau zaman sekarang, biasanya kan pasti sesuatu yang sangat besar. Seperti kemarin, misalnya ada kejadian Itaewon. Itu kejadian yang luar biasa, di mana ada ratusan orang yang meninggal bukan karena bencana dalam satu malam bersama-sama karena suatu kejadian yang begitu padat di Korea. Lalu kemarin ada pembunuhan oleh seorang eh, apa oleh seorang aparat gitu. Itu membuat kita heran, aparat yang tadinya harus menegakkan kebenaran, kenapa malah eh, melakukan tindakan yang tidak baik seperti itu, tidak bermoral seperti itu. Lalu yang kemarin, khusus kemarin, ada berita tentang gempa bumi di Cianjur. Hampir 60 orang wafat pada saat yang bersamaan. Semua orang terheran-heran. Kenapa dengan gempa yang tidak begitu besar, 5,6 skala Richter kalau tidak salah, tapi dampaknya bisa sangat besar. Bahkan ada orang yang meninggal, rumah-rumah juga hancur. Kenapa ini? Gitu. Dan sesuatu hal yang bersifat membuat heran seperti itu, biasanya menjadi headline. Jadi headline itu sesuatu yang membuat orang heran. Atau bahasa sekarang mind blowing gitu. Seperti kejadian Cianjur tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan saudara-saudara kita dalam keadaan husnul khatimah, dan setiap korban yang mendapat dampak dari gempa bumi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, memberikan ketabahan, dan diberikan ganti yang lebih baik.
Nah, ketika berita ini sangat besar, biasanya seperti itu tadi sifatnya, beritanya hal yang mengherankan, hal yang tidak biasa, mana mungkin bumi yang tadinya tenang gitu, tiba-tiba berguncang sedemikian hebat. Itu baru sebentar, dampaknya sudah sangat luar biasa. Kiamat itu mungkin, ya saya tidak tahu berapa angkanya, tapi berkali-kali lipat. Saya ingin bilang berjuta-juta kali lipat, tapi takutnya salah. Tapi yang pasti akan sangat luar biasa karena ini terkena pada seluruh dunia. Kalau kemarin mungkin hanya satu wilayah saja, satu kecamatan, satu kabupaten begitu, beberapa kecamatan. Tapi nanti ketika kiamat itu seluruh dunia mengalaminya. Ada yang bilang ini karena adanya meteorit yang jatuh sehingga hancur dunia. Ada yang bilang karena memang bumi sudah tua sehingga gempa bumi di mana-mana dan gunung api meletus. Ada yang bilang itu seperti itu karena eh, bom nuklir misalnya yang di luar batas prediksi manusia. Wallahu alam. Bahkan kiamat ini menjadi, kalau kemarin kita belajar, referensi motivasi buat orang-orang apokaliptik yang bahkan mereka malah mati duluan gitu untuk bisa eh, berpindah dimensi. Jadi ada yang bilang aliran sesat, ada yang bilang itu agama baru. Jadi beberapa orang yang mencoba menciptakan agama baru karena melihat fakta-faktanya ketika ada salah satu keluarganya yang meninggal katanya, di berita itu dibiarkan saja, ditidurkan di kamarnya, disisiri, malah dikasih susu gitu. Ajaran seperti apa itu? Atau misalnya ya yang di Amerika misalnya ada yang sampai bunuh diri massal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi kiamat ini ya karena besar beritanya sangat mengagetkan buat setiap orang, masih menjadi pertanyaan sampai bisa dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk berbuat seperti tadi itu, mengajak orang bunuh diri massal karena merasa bahwa dunia ini akan hancur, lalu memprediksi tanggal tertentu untuk kiamat gitu. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari berbagai macam aliran-aliran yang seperti itu, yang salah pastinya kalau menurut Islam ya, pengetahuan saya. Karena tidak ada dalilnya dalam Al-Quran misalnya, kiamat sebentar lagi, bunuh diri. Nauzubillah, tidak mungkin dalam Al-Quran. Mustahil ada kata-kata seperti itu. Tetapi kenapa ada orang-orang yang begitu mudah diajak oleh aliran-aliran yang salah seperti itu? Apakah karena begitu terpana dengan karisma tokohnya, atau karena begitu pintar dia memutar-mutar kata, berkomunikasi hingga seseorang itu bisa dialihkan pada sesuatu yang tidak benar. Bahkan eh, ya karena kadang orang yang memiliki pemahaman yang salah seringkali memiliki keyakinan yang lebih kuat daripada orang pada keyakinan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, henti-hentinya kita berdoa, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tak henti-hentinya berdoa setiap saat memungkinkan, bahkan setiap hari untuk meminta taufik dan hidayahnya. Semoga hari ini kita dituduhkan kepada, diarahkan pada jalan yang benar. Karena jebakan-jebakan setan itu ada di mana-mana. Bahkan pada kesalahan, pada kesesatan itu ada di mana-mana. Seringkali ada dari sahabat,
Ada dari saudara, ada dari lingkungan, ada dari tontonan. Kalau sekarang ada dari bacaan gitu. Tiba-tiba sedikit demi sedikit awalnya penasaran, awalnya merasa, apa ini ilmu baru gitu. Lalu mulai berubah lagi. Wah, sepertinya pada asumsi bahwa sepertinya ini ada benarnya juga. Lalu niat mempelajari lebih dalam lagi sehingga akhirnya mengikuti dan meyakini akan apa yang salah tersebut. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mereka perselisihkan tentang ini, yakni mengenai hari kiamat tadi. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam perselisihan tersebut terbagi manusia pada dua golongan. Ada yang beriman pada hari kiamat, ada yang kufur. Kalau yang iman yakin pada hari kiamat dan melakukan hal yang benar. Ada yang yakin, tapi yakinnya ya jadi lebih cepat, jadi bisa seperti diprediksi, lalu meresponnya dengan hal yang tidak baik. Ada juga seperti itu. Ada juga orang-orang yang kufur, tidak mungkin manusia ini bisa hancur semuanya. Mungkin manusia ini nanti akan menciptakan pesawat yang sangat besar sehingga berhasil selamat tinggal di luar angkasa. Nah, teori yang seperti itu. Atau ya mungkin ini adalah pembentukan dunia baru setelah manusia hancur. Sehingga manusia nanti mungkin akan ada yang selamat, beberapa orang di luar angkasa, lalu bumi akan berevolusi menjadi tempat yang baru. Kita sebagai orang umat muslim dalam menghadapi cerita tersebut harus tetap mengikuti pada ayat Al-Quran, di mana dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Mungkin ini saya harus cari juga referensi yang lebih baik. Hadis yang sejauh yang saya yakini bahwa manusia akan meninggal seluruhnya pada tiupan yang pertama, lalu nanti tiupan yang kedua manusia akan bangkit lagi seluruhnya. Kapan? Allah a'lam. Yang pasti kita setiap hari harus mempersiapkan, siapa tahu hari ini, siapa tahu tahun depan. Ya seperti kejadian kemarin pun di Cianjur, siang hari tiba-tiba ada gempa, tidak ada yang memprediksi pagi harinya bahwa siang hari itu akan terjadi gempa yang sangat besar. Jika kita melihat bencana-bencana yang lain seperti di Aceh, di Padang beberapa tahun yang lalu, tidak ada yang memprediksi bahwa dampaknya akan sebegitu besar. Bahkan orang-orang lagi istirahat di rumah, lagi tidur gitu. Mudah-mudahan kita dilindungi dari segala macam bara bahaya dan uh, sebagai wujud toleransi kita, rasa berduka kita, mungkin alangkah baiknya jika kita menyisihkan rezeki kita untuk menolong orang-orang yang menjadi korban dari gempa tadi di Cianjur khususnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya mengancam orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Untuk orang-orang yang mengingkari hari kiamat, kala saya'lamuna summa kala saya'lamun. Dua kali Allah taala alhamdulillah mengingatkan kala jangan punya pemikiran seperti itu. Saya'lamun summa kala saya'lamun. Jangan sekali-kali punya pemikiran seperti itu. Jangan punya keyakinan seperti itu. Kelak mereka akan mengetahui. Kelak mereka akan ketahui. Di sini ada tasydid, di situ huruf yang kuat yang bermakna meyakinkan. Ada sin tanfis dan ya'lamuna. Di sini diulang juga yang bermakna
penekanan Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti mereka akan mengetahui bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Hari kiamat itu akan benar-benar datang kepada kita. Lalu pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan berbagai macam tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda kemahakuasaannya yang ada di dunia ini. Yang banyak hal diantaranya berkaitan dengan hari kiamat. Allah mudah menciptakan gunung, maka mudah juga bagi Allah untuk menghancurkannya. Allah begitu mudah menciptakan bumi untuk kita tinggal, hidup di atasnya, maka mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Jika seorang manusia bisa menciptakan gelas, apakah menghancurkannya akan susah? Tidak. Karena dia yang menciptakannya, dia yang tahu. Atau manusia yang menciptakan tank gitu untuk alat perang. Kalau dia yang menciptakannya, dia pasti tahu di mana kelemahan tank ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita supaya kita ingat bumi ini ciptaan Allah. Gunung-gunung itu ciptaan Allah. Alam naj'alil ardo mihada. Bukanlah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan bagi seluruh makhluk, dibentangkan bagi mereka sehingga bumi menjadi tenang, menjadi diam, dan permanen dalam waktu begitu lama, dan miliaran tahun usia bumi ini. Menurut beberapa ahli, ratusan juta tahun yang lalu pernah ada dinosaurus, lalu manusia itu mulai ada sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, sebagai pasaknya, tiangnya yang dipancangkan sehingga menjadi diam. Kalau nggak ada gunung, bumi ini akan terus megar gitu, gempa bumi seperti kemarin. Dengan adanya gunung, sehingga di sana bumi itu bisa bernapas lewat mengeluarkan panasnya gitu, lewat larva, lewat gunung yang meletus, sebagai jalan keluar dari panasnya inti bumi. Karena bumi lalu ciptakan laut untuk mendinginkan bumi ini. Nah, bumi ini panas di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sistem bagaimana hujan tercipta, bagaimana sinar matahari tetap ada supaya manusia tetap hidup. Ada daerah yang tropis, ada subtropis, ada daerah kutub yang begitu dingin. Masya Allah. Betapa kecilnya kita sebagai manusia dan mengapa manusia begitu sombong sampai mengira bahwa hidup itu tentang mereka, sampai mengira bahwa kiamat tidak akan terjadi, tidak meyakini Allah. Padahal dalam Al-Quran sudah disebarkan begitu banyak tanda-tanda tentang ciptaan Allah, tentang maha kuasanya Allah. Wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan Allah telah menciptakan kita berpasang-pasangan, bagaimana manusia di dalamnya itu saling berbahagia. Seandainya manusia ini tidak serakah, seandainya manusia ini bisa hidup dalam keadaan adil, saling menolong, hidup sesuai dengan Al-Quran, di mana manusia itu memang hidup berpasang-pasangan. Ada yang butuh, ada yang berlebihan, begitu.
bisa saling membantu tanpa ada rasa serakah, dengan kuatnya kasih sayang, mungkin dunia ini bisa lebih, saya yakin sih, bukan mungkin, dunia ini bisa lebih baik gitu. Manusia ini bisa lebih uh, penuh dengan rasa cinta. Semoga kita bisa diberikan hati seperti itu ya teman-teman semuanya, hati yang bisa apa, bisa benar-benar untuk uh, menghormati yang lebih tua, apa, menyayangi yang lebih muda, dan bisa saling menghormati, bisa saling menyayangi dan berpasang-pasangan dengan satu sama lain untuk ya mendapatkan kesenangan hingga munculnya regenerasi manusia gitu. Allah menciptakan supaya kita bisa beregenerasi, makhluk-makhluk di dunia pun beregenerasi. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan kamu tidur untuk beristirahat, bahkan kita berpasang-pasangan. Lalu dalam tubuh kita, tadi dari luar, dari bumi, gunung-gunung, kita sesama manusia berpasang-pasangan, saya dan istri gitu. Siapapun di dunia ini, ada laki-laki, ada perempuan. Lalu ke dalam diri kita, dalam kebiasaan kita, kita ada waktunya membuka mata seperti ini, ada waktunya juga kita terlelap, tertidur, supaya kita bisa beristirahat, supaya kita bisa terus hidup dan menghadapi kehidupan di siang hari. Wa ja'alna laila libasa, dan ada pagi, ada malam, ada siang, ada malam. Di mana diumpamakan di sini malam itu seperti pakaian, di mana Ibnu Katsir menjelaskan gelap serta hitamnya malam membuat orang tenang. Begitu. Bayang kita ada jamnya tidur tapi dunia terang aja gitu. Masya Allah. Begitu banyak nikmat Allah dalam kehidupan kita. Babi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Jika setiap hari kita terus bersyukur, dan mungkinlah kita ingin bunuh diri rasanya. Ada beberapa orang yang begitu depresi menghadapi berbagai macam persoalan. Kita tidak mengecilkan permasalahan, karena pastinya permasalahan buat setiap orang itu bermacam-macam. Tapi Islam sudah menegaskan bahwa dengan rasa syukur, dengan mengingat begitu besar, kalaupun tidak ada manusia yang menyayangi kita, misalnya ya, uh, apa yang menyebabkan depresi? Mungkin tidak ada teman, biasanya teman-teman tiba-tiba menjauhi sehingga kita ada konflik dengan teman kita, atau mungkin dari rekan kerja, misalnya atasan tekanannya begitu kuat kepada kita, atau karena bisnis ruginya begitu 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 hancur, misalnya begitu besar sehingga kita merasa seperti tidak bisa menahannya, atau dari keluarga, misalnya pasangan menuntut kita, pasangan yang menya, apa, membenci kita misalnya, atau dari anak misalnya, ada perbuatan yang tidak baik sehingga begitu menekan kepada kita, atau justru dari orang tua misalnya yang begitu menuntut. Seperti kemarin ada kisah, um, seseorang yang sampai depresi, siapa waktu itu kemarin saya dengar, ada orang yang cerdas misalnya, atau mungkin karena kejadian di pekerjaannya, di profesinya, seperti misalnya petinju, um, lalu kemudian over pertandingannya sampai kegar otak sehingga jadi lumpuh. Atau kemarin katanya ada yang bunuh diri um, karena ya digugat cerai sama istrinya, atau mungkin karena profesinya musisi misalnya, ada fans yang begitu ini, atau mungkin karena obat-obatan terlarang. Oh alam, ada begitu banyak penyebab seseorang depresi ya sampai akhirnya ingin bunuh diri. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba ini mengingatkan kita bahwa
Kita itu manusia yang lemah. Kita tidak bisa menerima sekali, tapi bukan berarti kita lemah, ya udahlah kita lemah udah mati aja gitu. Tidak seperti itu pola pikirnya. Tapi semakin kita merasa lemah, semakin kita mengakui, karena kita mengakui betapa besarnya Allah, terus kita mengakui kasih sayangnya Allah kepada kita. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari apa yang kurang? Allah sudah menciptakan bumi yang begitu nikmat buat kita hidup. Allah sudah menciptakan gunung-gunung untuk menjadi pasaknya. Betapa indahnya gunung-gunung. Mungkin kita bisa pergi ke gunung-gunung untuk mencoba semakin mentadaburi ayat-ayat ini jika perlu. Mempelajari gunung langsung seperti apa dia menjadi pasak-pasak di dalam dunia ini. Atau misalnya uh, kita lanjutkan dengan bagaimana Allah menciptakan malam untuk kita beristirahat dan keinginan kita untuk tidur. Karena tidur saja itu merupakan sebuah nikmat. Ya, kebayang beberapa orang sampai harus minum obat supaya bisa terlelap gitu. Karena berbagai permasalahan katanya karena depresi dan sebagainya. Di situ menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita yang mungkin hidup biasa saja, bisa tidur itu merupakan sebuah nikmat. Oleh karenanya, ini adalah bukti kasih sayang Allah. Rasanya kalau kita menyadari, iya masalah kita besar, gitu. Tapi kasih sayang Allah itu lebih besar. Dan Allah tidak hanya mencintai kita, tapi juga seluruh umat manusia dicintai oleh Allah. Mau yang muslim, mau yang tidak, Allah tetap memberikan matahari yang sama, berikan malam yang sama. Setiap negara seluruh dunia diberikan malam untuk terlelap, diberikan rasa kantuk. Oleh karenanya, makin cinta kita kepada Allah, makin kita merasa bahwa Allah itu ada di kehidupan kita, dekat dengan kita, senantiasa menatap kita. Bayang, misalnya anggaplah ini uang gitu, nafas ini uang, matahari itu uang, rasa kantuk itu uang gitu. Karena kita misalnya lah menganggap bahwa kasih sayang Allah, kasih sayang seseorang itu berupa uang gitu, karena uang bisa ditukar dengan apapun. Tapi Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan uang. Matahari percuma punya uang banyak, tapi matahari tiba-tiba berhenti bersinar. Percuma punya uang kalau misalnya uh, uh, kita tak juga ngantuk gitu. Dan Allah memberikan kepada kita setiap hari. Dan kita kadang ngeluh, hidup kok gini-gini aja gitu. Gini-gini aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap hari udah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Terus ketika kita menumbuhkan, mungkin bukan kecilnya apa yang Allah berikan, tapi betapa kecilnya kita yang mengecilkan apa yang Allah berikan di setiap hari. Oleh karenanya kita tidak boleh merasa sangat pesimis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita kehidupan hari ini, kenikmatan dalam hidup. Wa ja'alnal laila libasa. Seorang penyair mengungkapkan, falamma labisnal laila aw hina nasabat lahu min khaza'azaniha wahwajani. Falamma, ketika malam telah menyelimuti kami, atau ketika dia memasang kedua telinganya untuk mendengarkannya. Waja'alnal laila libasa. Qatadah menegaskan apa maksudnya pakaian. Memangnya kenapa maksudnya ketenangan? Kenapa malam itu diserupakan dengan pakaian? Karena menenangkan kita. Waja'alnan nahara ma'asya, dan menjadikan siang untuk kita mencari profesi, mencari kehidupan, yang berdagang mulai berdagang, yang memproduksi
membuat pabrik mulai memproduksi. Pagi hari begini nih orang-orang udah mulai pada jalan gitu. Ustadz, para guru mulai mengajar, anak-anak mulai mencari ilmu. Setiap orang berjalan dengan kehidupannya masing-masing. Presiden mulai berangkat untuk memerintahkan menyelesaikan setiap agendanya. Para pejabat mulai datang untuk mengarahkan karyawannya, bawahannya. Kita doakan mudah-mudahan keberkahan ada di dalam setiap usaha mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesempatan kita malam untuk tidur, siang untuk beraktivitas. Dengan segala kemampuannya manusia. Ada yang sederhana dan berulang-ulang, misalnya operator cutting 8 jam misalnya. Dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore ya dia hanya cutting, milih material, ambil lagi taruh ke mesin, motong lagi. Setiap hari seperti itu. Maknanya ada hasil gajinya bisa dipakai untuk keluarga dan apa yang diproduksinya juga bisa dipakai oleh orang lain. Ada pedagangnya yang membawa sepatunya misalnya terus menawar-nawarkan ke setiap orang. Ada yang harus meeting hari ini, tapi tak jarang di Indonesia harus ada juga yang meninggal misalnya setiap 3 menit berdasarkan statistik. Allah alam. Oleh karena itu setiap siangnya kita hari ini kita syukuri di mana siang ini begitu cerah, bersinar supaya manusia bisa pulang dan pergi berkendaraan, mencari penghidupan, berdagang dan lain sebagainya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun, Allah Subhanahu wa taala mengajak lagi kita melihat keluar setelah ke dalam. Jadi ada tidur, ada malam, ada siang. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan dibangun di atasmu ada 7 buah langit, 7 lapis langit dengan keluasan, ketinggian, keutuhan, kekokohan serta penghiasannya. Apakah benar-benar 7 ataukah 7 ini suatu apa ibaratnya? Metafora misalnya, wallahu alam. Tapi menurut beberapa ulama, iya 7 itu memang ada 7 tingkatan. Tapi di sini pastinya kita yakin bahwa begitu luas bumi ini. Bahkan berkembang ya Bu, luar angkasa ini. Bahkan para ilmuwan menganggap nggak tahu ini batasnya ada di mana. Seberapa luas kita seperti di ruang yang terlihat gelap. Tidak ada siang, tidak ada malam di luar angkasa itu. Karena matahari kan hanya menyinari. Itu luasnya. Allahu Akbar. Mungkin suatu saat kita bisa tahu seperti apa langit di luar sana itu. Luas. Manusia memiliki terbatasan ya. Allah Maha Kuasa. Begitu luas, begitu tinggi, begitu utuh, kokoh. Dan begitu indah dengan banyaknya planet-planet, banyaknya bintang-bintang yang berada pada posisinya masing-masing tidak saling menghancurkan. Sudah miliaran usia bumi ini, tapi bumi ini masih tidak pernah hancur karena tabrakan dengan planet lain misalnya. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna siraja wahaja. Kami jadikan pelita yang amat terang. Maknanya di sini adalah matahari untuk bumi ya, yang bersinar terang ke seluruh alam dengan jarak yang sangat presisi. Bahkan kalau 1 senti saja bergerak gitu, itu akan bisa berdampak sangat luar biasa buat bumi. Bulan juga begitu pas. Kalau bulan terlalu dekat, maka air laut akan segera naik. Oh, Akbar. Masya Allah, itulah salah satu tanda Allah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan dari langit yang luas. Pada ketinggian sekian, dengan ketinggian yang tepat, ada awan di sana. Yang awan ini mampu menampung air dari laut dan mampu menurunkannya lagi ke bumi. Al-mu'sirati. Ada yang ulama berpendapat bahwa al-mu'sirati ini adalah angin, bukan awan. Jadi ada angin yang membawa air hujan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata dari Ibnu Abbas, mu'sirati ini ya awan. Ya seperti pemahaman kita saat ini. Terjadi
kemampuan awan menampung air yang menguap dari bumi dan akhirnya menjadi sarana turunnya hujan setelah penuh. Insya Allah, insya Allah. Begitu indah jika kita mengingat ciptaan-ciptaan Allah yang berjalan tanpa harus dikontrol oleh manusia, tanpa harus ada effort, udah ada otomatis. Lalu diutarakan imro'atum mu'sir. Ini ada perumpamaan imro'atum mu'sir tadi, mu'sirat. Apabila wanita sudah mendekati masa haidnya tapi belum haid, mendung gitu ya, imro'atum mu'sir. Jadi seorang perempuan yang mendung, jadi mau haid tapi belum haid, udah waktunya haid tapi belum haid. Firman Allah Ta'ala Jalla wa'ala ma'al sajaja, air yang tercurah. Mujahid, Qatadah dan Arabi mengatakan serta Anas, sujaja artinya disiramkan, tercurah. Sedang Imam Syafi'i mengemukakan maksud sajaja ini berturut-turut, jadi tidak sekaligus hujan itu. Ya, kadang turun, berhenti, turun lagi nanti. Tapi ada yang seperti menyiram saja, sajaja di sini. Linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Di mana makna barokah, manfaat dari air hujan yang turun itu adalah kita bisa menumbuhkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, serta kebun-kebun yang lebat. Ada habban artinya biji-bijian, ada nabatan tumbuh-tumbuhan yang hijau, wajannatin dan kebun-kebun, ada kebun buah dan yang beraneka ragam dan aneka warna, ya segala tumbuh-tumbuhan di bumi. Mulai biji-bijian, ada biji bunga matahari, ada biji apa yang jadi rempah-rempah ya, biji apa yang pedas itu, merica, ada biji-biji yang jadi makanan misalnya, itu ada yang seperti itu. Ada sayur mayur, ada buah-buahan, kebun buah-buahan, pohon apel, pohon mangga, ada biji padi misalnya tadi, itu semuanya tidak bisa tumbuh tanpa adanya air. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita siklus kehidupan yang begitu luar biasa. Hanya saja kadang manusia ingin lebih. Mudah-mudahan para kapitalis, orang-orang yang bermodal tinggi bisa berubah hati mereka untuk bisa lebih menjaga lingkungan, bisa lebih memperkuat ekonomi manusia begitu, sehingga manusia bisa ke arah yang lebih baik, lebih lebih hijau lagi. Tidak harus banyak bangunan-bangunan yang tidak harus tidak diisi misalnya begitu. Cukuplah bangunan satu orang, mungkin ya kalau emang mau mungkin 2 3 gitu cukup. Bangunan sampai banyak ya diisi gitu. Mungkin dikontrakin sih, tapi ya mungkin yang penting diisi gitu. Bikin gedung-gedung megah tapi sawah, kebun-kebun, padahal kan tanah itu peruntukannya untuk pepohonan gitu. Kemudian keinginan beragraria dari para orang-orang yang tapi beragraria yang ya tidak selalu harus menguntungkan gitu, tapi cukup untuk penghijauan. Udah banyak taman-taman gitu yang teduh, ada kebun-kebun. Kebayang kalau di Jakarta nih ada kebun wisata gitu, hutan wisatanya luas. uh, Manusia juga diberi waktu supaya jangan begitu habis waktu 8 jam sehari gitu misalnya ya. Kalau misalnya 4 jam 5 jam bekerja sehari cukup gitu untuk bisa mengembalikan modal dan sedikit keuntungan buat para pengusaha mungkin, dan ya bisa berbagi gitu, karena kan katanya 99% harta di dunia ini dimiliki oleh 1% populasi. Saya tidak tahu itu lebay atau tidak, tapi kalau misalnya iya kan ya, 1% populasi ini kalau misalnya kita gunakan untuk kesejahteraan masyarakat gitu, untuk penyembuhan bumi, karena eh, hukum, kalau berdasarkan hukum kekekalan energi kan berarti ada hal yang dirampas kalau di satu kantong yang lebih. Misalnya kalau air di laut ada banyak, berarti kan air yang di langit tidak
terlalu banyak gitu. Atau sebaliknya. Wallahu alam. Ya Allah Maha tahu dengan segala segala apa yang terbaik buat bumi, buat manusia. Tapi kita sebagai manusia coba berpikir bagaimana caranya bisa ada pemerataan yang lebih baik lah. Kita tetap menghargai orang-orang yang memiliki modal baik misalnya. Tapi tidak berlebihan juga, tidak sampai 99% harta dimiliki oleh 1% populasi gitu. Masih banyak orang-orang yang di kampung-kampung itu harus makan dengan lebih sederhana. Tapi saya lihat memang lebih bahagia juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemampuan tidak hanya tadi di luar tapi di dalam juga ya, di dalam hal kejiwaan. Bagaimana membangun kebahagiaan. Allah alam. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan kajian kita hari ini untuk surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 16 bisa memberikan ilmu yang baru, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.